Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di sini sekarang kita akan membahas tentang stoikiometri. Nah, di sini kita dapatkan pengertian dari stoikiometri dari Wikipedia. Nah, stoikiometri itu sendiri kita dapat baca di sini pengertiannya adalah stoikiometri yang terkadang disebut sebagai reaksi stoikiometri untuk membedakannya dengan uh, komposisi stoikiometri adalah kalkulasi atau kuantitas yang dapat diukur hubungan dari reaktan dan produk dalam reaksi uh, kimia yang seimbang. Jadi hal ini dapat kita gunakan untuk menghitung atau kuantitas sebagai jumlah dari produk yang akan dihasilkan dengan memberikan uh, nilai pada reaktannya. Nah, ini merupakan hal yang sebenarnya mudah ketika kita telah tahu step-step atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan uh, parameter yang kita cari, baik dalam reaktan atau produk. Nah, biasanya uh, untuk stoikiometri ini kita cukup dengan mengetahui berapa mol, lalu apa yang mesti kita lakukan pertama kali dan sebagainya. Itu dapat memudahkan kita untuk menentukan atau menyelesaikan soal dari stoikiometri ini sendiri. Nah, contohnya di sini kita memiliki besi 2 oksida. Nah, besi 3 oksida maksud saya, maaf. Nah, di sini kita tuliskan sebagai Fe2O3 ditambahkan dengan aluminium lalu menghasilkan uh, aluminium Al2O3 dan ion besi. Nah, uh, maksudnya dengan dan besi ya di sini. Nah, kita di sini memiliki dua atom besi di sebelah kiri, yakni di reaktan, dan memiliki satu atom besi di produk, sehingga kita harus mengalihkan dua di produk agar kita mendapatkan keadaan yang setimbang atau jumlah atom dari besi di dua ruas antara reaktan dan produk adalah sama. Nah, di sini kita lihat untuk jumlah aluminium di sebelah kanan kita di produk memiliki dua, sedangkan di kiri di reaktan cuma satu, sehingga kita harus mengalihkan dua. Sehingga keduanya di antara produk dan reaktan memiliki jumlah aluminium yang sama. Dan di sini kita dapat lihat bahwa terdapat jumlah oksigen yang telah sama. Besi sebanyak 2, aluminium sebanyak 2, dan oksigen sebanyak 3 di masing-masing uh, ruas. Nah, ini merupakan langkah pertama dalam penyelesaian soal stoikiometri. Kita mesti menyamakan atau menyetarakan koefisien dari reaksinya. Nah, yang kedua, misalnya kita telah mengetahui massa dari Fe2O3 sendiri, yakni 85 gram. Lalu kita harus mencari berapakah gram aluminium yang dibutuhkan untuk dapat bereaksi dengan besi sendiri. Nah, di sini kita dapat uh, melihat bahwa yang harus kita lakukan adalah melihat perbandingan mol antara uh, Fe2O3 dan aluminium. Jadi kita mesti pertama mencari mol dari Fe2O3 terlebih dahulu karena Fe2O3 telah diketahui berapa masanya. Sehingga kita dapat mengetahui berapa molnya dan nanti setelahnya kita dapat membandingkan mol antara aluminium dan besi itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa massa dari Fe2O3 sebesar 85 gram. Artinya, ketika kita ingin memiliki atau kita ingin mengetahui mol dari Fe2O3, kita harus membagi massa dari Fe2O3 sendiri dengan massa molar dari Fe2O3. Nah, di sini kita dapat menghitung massa molar dari Fe2O3 itu sendiri berapa. Nah, kita lihat dari tabel sistem periodik bahwa untuk besi dia memiliki massa molar sebesar 55,85. Ya, kita ambilnya adalah massa molarnya. Nah, sedangkan kita lihat dari nomor atomnya sebesar 26, artinya dia memiliki elektron valensi sebanyak 3 elektron. Nah, di sini kita tuliskan bahwa besi memiliki 55,85. Lalu kita
kalikan 2 dikali 56 ditambah 3 dikali 16, dan hasilnya adalah massa molar dari Fe2O3. Kita hitung di sini 2 dikali 56 ditambah ditambahkan dengan 3 kali 16, dan hasilnya adalah 160. Nah, kita mendapatkan massa molar dari Fe2O3 adalah sebesar 160. Kita tuliskan di sini adalah 160 gram, atau satuannya adalah atom per unit massa. Nah, intinya untuk 1 mol dari Fe2O3 terdapat 160 atom per unit massanya. Nah, kita telah mengetahui mol dari Fe2O3 sendiri. Nah, sekarang untuk mengetahui massa dari aluminium, kita harus mengetahui terlebih dahulu mol dari aluminium. Nah, tadi maksudnya kita belum menghitung ya, maaf, kita belum menghitung mol dari Fe2O3. Kita baru mengetahui massa molar dari Fe2O3. Sehingga kita bagi 85 dibagi dengan 160, lalu mol dari Fe2O3 sendiri adalah sebesar 0,53 mol. Nah, di sini kita telah mengetahui berapa mol dari Fe2O3, yakni sebesar 0,53 mol. Nah, sekarang kita harus menghitung berapa mol dari adu Al dengan membandingkan molnya. Nah, kita lihat bahwa untuk aluminium dia terdapat 2 mol. Jadi di sini kita mesti mengalihkan mol dari Fe2O3 dikali dengan 0,53. Nah, karena perbandingan molnya adalah perbandingan koefisiennya adalah 1:2. Jadi kita mendapatkan mol dari aluminium sebesar 1,06 mol. Nah, di sini artinya kita telah mengetahui berapakah besarnya mol dari aluminium. Untuk mendapatkan massa dari aluminium sendiri, kita tinggal mengalihkan molnya dengan massa molar aluminium. Kita lihat massa molar dari aluminium berapa. Dan di sini kita lihat nilainya adalah 26,98. Jadi massa molar dari aluminium adalah 26,98. Itu artinya kita tinggal mengalihkan nilai atau jumlah mol dari aluminium yang tadi telah kita ketahui, yakni sebesar 1,06 mol, kita kalikan dengan 27. Kita bulatkan massa molar aluminium sebesar 27 atom per unit massa. Lalu kita dapat bilang bahwa dalam 1 mol aluminium terdapat 27 gram. Artinya di sini kita kalikan saja 1,06 mol untuk mendapatkan massa dari aluminium. Kita kalikan dengan 27 gram. Dan kita mendapatkan hasil atau berapa kita akan mendapatkan massa dari aluminium tersebut. Oke, kita hitung di sini 28,62, hasilnya adalah 1,06 dikali dengan 27 gram adalah 28,62 gram aluminium. Nah, ini adalah salah satu, kita telah mengetahui massa dari aluminium yang tadi ditanyakan, dan di sini sungguh-sungguh jelas bahwa ternyata untuk menyelesaikan massa-massa stoikiometri, maksud saya stoikiometri, kita tidak perlu sulit-sulit, atau ternyata stepnya sangat mudah. Kita yang perlu mengetahui bagaimana cara untuk mencapai parameter yang kita inginkan melalui beberapa step yang dibutuhkan. Nah, seperti tadi kita mencari massa dari aluminium, kita tinggal mencari mol dari Fe2O3, lalu kita bandingkan molnya dengan aluminium, lalu setelah itu kita kalikan dengan massa mol dari aluminium, dan kita telah mendapatkan massa aluminium, sehingga kita dapat bilang bahwa stoikiometri ini merupakan salah satu operasi atau salah satu proses yang tidak begitu sulit untuk dilakukan dan sangat efektif untuk mengetahui
berapakah besar atau jumlah parameter yang ingin kita ketahui. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.